Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih berjumpa lagi dalam Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan dalam keadaan yang siap untuk menuntut ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan kisah dari Sirah Nabawiyah yang kemarin kita sudah dengarkan kisah dari kakek Rasulullah SAW yang bernama siapa anak-anak? Hashim bin Abdul Manaf. Nah, hari ini kita akan melihat secara lebih besar lagi tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, barakallah. Ada yang sudah tahu. Nasab bisa diartikan juga dengan keturunan atau jalur keturunan. Seseorang pasti punya nasab ya, karena seseorang punya orang tua ya, terutama dari jalur ayah ya. Nasab ayahnya, kemudian kakeknya, kakek buyutnya, kemudian kakeknya lagi sampai ke atas. Nah, dengan mengenal nasab Nabi Muhammad SAW, kita akan mengetahui seperti apa keluarga Rasulullah Muhammad SAW dari kakek-kakek buyutnya, bagaimana kemuliaannya. Kemudian kita juga akan semakin mengenal lebih dekat Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita makin mencintai beliau. Nah, kita akan mendengarkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang nasab beliau. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Nah, hal ini ya ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dipilihkan dari manusia terbaik, keturunan manusia yang luar biasa, yaitu seorang nabi yang merupakan kekasih Allah. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim ini kan memiliki 2 orang putra, satu Nabi Ismail dan satu lagi adalah Nabi Ishak. Kedua putranya adalah seorang nabi, Masya Allah. Dari keturunan Nabi Ishak, nanti ada nabi-nabi yang banyak. Kemudian nanti juga akan lahir kaum yang kita kenal dengan sebutan Bani Israel. Sedangkan dari keturunan Nabi Ismail, tidak lahir banyak nabi. Tetapi dari Ismail alaihi salam, lahirlah seorang nabi, penutup para nabi, dan pemimpinnya para nabi. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memilih manusia yang terbaik, kemudian dari keluarga yang terbaik, dari bani yang terbaik, dari kabilah yang terbaik, dari suku yang terbaik. Ya, itu Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik yang dipilih dari keluarga terbaik, suku terbaik. Bahkan merupakan keturunan dari bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, nah, kenapa kita harus belajar tentang nasab Nabi Muhammad SAW? Seperti tadi kita sudah sebutkan, dengan mengenal nasabnya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadi semakin mengenal beliau, mencintai beliau, dan kemudian kita juga akan mengetahui kemuliaan beliau. Kemuliaan yang bagaimana maksudnya? Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah bagaimana kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW. Ini ada kisah yaitu ketika kaum Quraisy dengan kaum muslimin
melakukan gencatan senjata. Nah, gencatan senjata itu apa? Berdamai, tidak berperang. Senjatanya diletakkan, berarti tidak ada peperangan. Mereka sepakat untuk tidak berperang selama 10 tahun. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan keadaan damai untuk mengirimkan surat kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin di wilayah negeri bangsa Arab ataupun di luar bangsa Arab, termasuk di negeri Syam yang kala itu dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan Kaisar. Nah, kaisarnya bernama Heraklius. Siapa anak-anak? Heraklius. Nah, ketika mendapati surat itu, yaitu seruan dari Nabi Muhammad SAW kepada Heraklius untuk masuk Islam dan menyebutkan bahwa Muhammad SAW ini adalah seorang nabi dan utusan Allah. Heraklius ini adalah seorang pengikut agama Nasrani, sehingga dia juga dikenal dengan ahli kitab. Dia mengetahui kitab-kitab terdahulu, ya, karena mengikuti agama Nabi Isa, maka dia mengerti kitab Injil. Sehingga dari kitab tersebut dia tahu betul bahwa nanti akan datang seorang nabi dengan ciri ini dan itu. Nah, kemudian untuk memastikan apakah benar Muhammad SAW itu yang mengirimi dia surat yang mengajaknya masuk Islam adalah seorang nabi, maka dia memanggil orang Arab yang memiliki suku atau nasab yang sama dengan Rasulullah Muhammad SAW yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan dagang di negeri Syam. Masih ingat ya anak-anak, kalau orang-orang Mekah seringkali melakukan perjalanan dagang sampai negeri Syam. Dan ketika itu rombongan orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan ketika itu menjadi seorang pemimpin dari orang-orang Quraisy. Ya, dan pada saat itu Abu Sufyan masih menjadi seorang yang musyrik. Dia belum masuk Islam. Ketika dipanggil oleh Heraklius, maka Abu Sufyan ditanya. Pertanyaannya banyak anak-anak. Namun ya pada kisah kali ini ya Ustazah hanya ingin menyampaikan bahwa Heraklius menanyakan sebuah pertanyaan penting. Apa itu? Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Wahai Tuan Abu Sufyan, apakah seseorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul itu berasal dari keluarga, dari nasab yang baik, yang mulia di kalangan kalian? Anak-anak yang Allah rahmati, Heraklius bertanya tentang nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad memiliki nasab yang mulia, yang terpandang, yang dihormati oleh kaumnya di Arab, di Mekah, oleh orang-orang Quraisy di sana? Abu Sufyan pada saat itu dia masih belum masuk Islam. Apakah Abu Sufyan akan berbohong kepada Heraklius? Nah, anak-anak yang Allah rahmati, ternyata Abu Sufyan tidak berani berbohong. Karena kita juga masih ingat ya, bahwa orang-orang Quraisy pun di masa jahiliyah, mereka itu memiliki kebiasaan untuk kemudian berkata jujur. Nah, Abu Sufyan malu kalau dia berbohong, maka dia akan dihinakan oleh kaumnya. Maka kaumnya nanti tidak akan percaya kepada Abu Sufyan, sang pemimpin mereka. Abu Sufyan pun terpaksa harus berkata yang sebenarnya, meski Nabi Muhammad SAW saat itu masih menjadi musuhnya Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata kepada Heraklius, "Ya, orang itu adalah orang dari nasab yang sangat mulia dan terhormat di kalangan kami." Anak-anak yang Allah rahmati, Abu Sufyan berkata jujur bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW berasal dari nasab dan keluarga yang terpandang, yang dimuliakan, yang dihormati oleh masyarakatnya. Maka Heraklius pun mengatakan kepada Abu Sufyan, "Ya, begitulah para nabi dan rasul diutus. Nabi dan rasul itu diutus berasal dari nasab yang mulia." Anak-anak yang Allah rahmati, ternyata Heraklius membenarkan bahwa setiap nabi dan rasul ketika diutus, pasti mereka berasal dari nasab dan keluarga yang mulia. Nasab dan keluarga yang terhormat ya dan memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, sebetulnya
Dari dialog antara Heraklius dan Abu Sufyan ini telah menunjukkan tentang kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Dan juga menunjukkan kepada kita tentang betapa mulianya seorang Muhammad SAW dan nasab beliau. Karena ini yang mengatakan adalah Abu Sufyan yang pada saat itu masih jadi musuhnya. Kalau teman kita mengatakan kebaikan tentang kita, itu kan wajar ya anak-anak ya. Jadi teman dekat kita nih, kita sudah sahabatan, pasti akan mengatakan yang baik-baik kan tentang kita. Tapi kalau yang kemudian sedang tidak berteman dengan kita, bahkan malah bermusuhan, tidak suka atau benci dengan kita, mana mungkin dia akan mengatakan kebaikan. Nah, ini Abu Sufyan yang bermusuhan dengan kaum muslimin dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia mengatakan kejujuran dan kebenaran bahwa nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang mulia. Dari kisah-kisah kakek-kakek Rasulullah SAW yang sudah kita dengarkan sebelumnya, ya, seperti Qusay bin Kilab, yang merupakan seorang tokoh yang memiliki kewibawaan, ya, yang kemudian menjadi pemimpin yang dihormati oleh kaumnya, ya, yang cerdas, pemimpin yang cerdas, yang bisa mengambil keputusan, yang membuat inovasi, ya. Kemarin kan kita bercerita tentang Qusay bin Kilab, termasuk Quraisy. Quraisy itu kakeknya Qusay bin Kilab masih jauh jaraknya ya, masih kakek lagi gitu. Tapi mereka ya Quraisy, kemudian Qusay bin Kilab, ini adalah kakek-kakek Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin dari orang-orang di Mekah, orang-orang suku Quraisy. Bahkan orang-orang di Mekah, mayoritas mereka adalah berasal dari suku Quraisy. Walaupun sudah banyak keluarga, ada kabilah-kabilah yang banyak, namun mereka tetap ya merujuk kepada Quraisy atau yang bernama asli Fihr. Karena memiliki begitu banyak kelebihan dan keunggulan ataupun keistimewaan. Lalu kita mendengarkan kisah siapa kemarin? Kakek Rasulullah SAW yang bernama Hashim. Nah, Hashim adalah kakek Rasulullah SAW yang mengurusi jamaah haji atau kita kenal dengan Sikoyah dan Rifadah, memberikan jamuan makan dan minum. Bagaimana tidak dermawan orang yang memberikan makan dan minum, ya, melayani tamu-tamu Allah dan bahkan memberikan jamuan dengan yang terbaik, dengan istimewa. Masih ingat enggak makanan apa yang istimewa yang disajikan oleh Hashim kepada orang-orang yang berhaji? Ada yang masih ingat? Barakallah. Namanya apa anak-anak? As-sarid. Ya, roti yang diremuk-remukan kemudian disiram dengan kuah dan itu menjadi makanan istimewa untuk orang-orang Arab di masa itu. Lalu kemudian masih kakek Rasulullah SAW yang bernama Hashim. Beliau adalah orang yang kemudian pertama kali ya melakukan perjalanan dagang ya dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman. Jadi setahun melakukan perjalanan dagang sebanyak 2 kali, di musim panas dan di musim dingin. Dan ini semua adalah keunggulan, keistimewaan, dan kebaikan-kebaikan dari nasab Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW pun beliau mewarisi ya kebaikan-kebaikan yang ada pada nasab Nabi Muhammad SAW dari kakek-kakek beliau, kepemimpinan beliau, kedermawanannya beliau, bagaimana beliau sangat ahli dalam berdagang. Dan Masya Allah, itu diantara ya kebaikan, kemuliaan dari nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan, keunggulan atau keistimewaan nasab itu kita sebut dengan hasab. Ya, kalau nasab itu tadi apa anak-anak? Jalur keturunan. Ya, ada ayah, kakek, kakek buyut dan seterusnya. Kalau hasab adalah kebaikan atau keistimewaan dari nasab, dari jalur keturunan itu. Ada kakek yang jago memimpin, yang sangat pandai dalam memimpin masyarakat, yang sangat dihormati, disegani. Ada yang sangat dermawan, ada yang ahli dalam perniagaan, dan itu berada di dalam nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam perniagaan sampai Allah puji di dalam surat Quraisy.
Barakallah. Nah, kita coba untuk kemudian melihat secara lebih detail nasab dari Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, nasab Nabi Muhammad SAW dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada kakek beliau yang bernama Adnan. Ya, kakek Rasulullah SAW yang bernama siapa anak-anak? Adnan. Nah, dari sini, ini adalah tingkat pertama, para ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang nasab Rasulullah SAW sampai kepada Adnan. Kemudian, tingkatan yang kedua dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, nasab dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim. Perbedaan pendapatnya bagaimana? Maksudnya adalah ada nama-nama atau jalurnya tingkatannya ada berapa. Ya, tapi nasab Rasulullah SAW akan sampai kepada Nabi Ibrahim. Lalu tingkatan yang ketiga adalah nasab dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Adam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Ya, jadi kakek-kakek Rasulullah SAW sampai di kakek beliau yang bernama Adnan. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini secara lengkapnya ya, bahkan dituliskan juga nama asli dari setiap kakek Rasulullah Muhammad SAW. Untuk memudahkan, coba kita lihat, Ustazah sudah siapkan ada bagan supaya anak-anak nanti lebih mudah untuk kemudian menghafalnya. Baik, ini adalah nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Kalau Nabi Muhammad SAW, lihat anak-anak di kotak berwarna hijau, kita berikan angka 1, maka kakeknya yang bernama Adnan ini akan mendapatkan nomor angka 22 urutannya ya. Jadi kalau biasanya di dalam buku-buku sirah itu akan disebutkan bahwa Adnan ini adalah kakek ke-21 Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Muhammad diberikan angka 1, maka kalau dihitung kakek-kakeknya ini semuanya sampai kepada Adnan ya, itu sampai ke nomor 22. Ya, coba kita baca dulu. Nah, ini Ustazah juga sudah berikan ada warna-warna yang berbeda di setiap barisnya untuk memudahkan anak-anak dalam menghafalnya. Di baris pertama, ya kita baca dari baris pertama, Ustazah sengaja meletakkan nama Muhammad SAW di atas ya. Muhammad bin Abdullah, ya ke kanan anak-anak yang warna merah kotaknya, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian turun ke warna orange, sesuai anak panahnya, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Sudah selesai baris kedua, lanjut baris ketiga yang warna kuning, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr. Nah, Fihr ini yang disebut sebagai Quraisy ya anak-anak ya, Fihr. Nama aslinya Fihr. Nah, kemudian baris yang keempat, ya turun langsung anak panahnya dari An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Lalu turun di baris kelima yang berwarna ungu, bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, silahkan nanti anak-anak baca pelan-pelan, ya kemudian difahami jalur keturunan atau nasab Nabi Muhammad SAW dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Ya, yang berwarna merah ada 3, kemudian baris kedua 5, baris ketiga 5, baris keempat 4, baris kelima 4, sesuai dengan warnanya. Bisa ya? Bisa ya. Harus fokus tapi ya. Jadi nanti anak-anak boleh baca terlebih dahulu supaya familiar nama-namanya. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, Ustazah tambahkan satu cara untuk menghafal dengan syair. Ya, sebentar lagi Ustazah akan tayangkan satu contoh untuk menghafalkan nasab Nabi Muhammad SAW dengan syair. Nah, ini nanti akan memudahkan anak-anak ketika membaca nasab ini ya.
Nah, ini sudah Ustadzah kelompokkan sesuai dengan syair yang akan Ustadzah tayangkan berikut ini. Siap ya? Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usaif bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usaif bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Baik, itu tadi contoh syairnya. Nanti kita akan coba ulang sekali lagi. Namun kita akan melihat dari diagram yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Begitu ya. Nanti anak-anak silahkan bisa mengulang-ulang di rumah sampai kemudian anak-anak bisa mulai menghafal. Kita mulai ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usaif bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usaif bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin
Ghalib bin Fihir bin Malik bin Ad-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sayyidil Mursalin. Ya. Baik, itu tadi ya cara untuk menghafalkan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak bisa terbantu dengan cara ini ya. Baik, nanti silakan bisa diulang-ulang di rumah. Setiap ada kesempatan bisa mengulang kembali, mendengarkan, dan juga membaca bagan ini. Nah, kita lanjutkan kembali kisah dari nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini secara lengkapnya ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nasab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang namanya Syaibah, bin Hashim yang namanya Amr, bin Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah, bin Qusay yang namanya Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir yang berjuluk Quraisy, bin Malik, bin An-Nadar yang namanya Qais, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah yang namanya Amir, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu adalah nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada kakek beliau bernama Adnan. Selamat menghafalkan ya anak-anak. Nah, ini adalah pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari nasab Nabi Muhammad SAW. Apa sih pentingnya kita kemudian mempelajari nasab? Kalau kita mempelajari nasab Nabi Muhammad SAW, maka kemudian kita akan mengenal lebih dekat keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga tentang kemuliaan-kemuliaannya. Namun, kita juga perlu untuk kemudian mengetahui, mengenal, dan belajar tentang nasab kita. Karena di dalam Islam, nasab merupakan salah satu dari 5 hal dasar yang harus diutamakan di dalam Islam. Karena ini nanti akan berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam bagaimana, Ustazah? Ya, hukum-hukum Islam kan ada banyak. Ustazah ambil contoh saja. Misalnya nih, anak-anak, laki-laki dan perempuan. Kapan anak-anak boleh menunjukkan auratnya? Kepada siapa saja yang bisa melihat aurat kita? Kepada mahram. Nah, dari nasab inilah kita akan tahu siapa mahram kita. Kalau kita dengan saudara sepupu kita, anak-anak dari paman atau bibi kita, saudara, ayah atau ibu. Kita mahram bukan? Bukan. Tapi kalau kemudian kita dengan, misalnya nih, dengan paman atau bibi kita, saudara dari ayah kita, mahram? Mahram. Bisa menjadi wali pernikahan kita untuk yang muslimah? Bisa. Jadi itu menjadi sangat penting. Bahkan nanti ketika menentukan hukum pembagian warisan, itu juga akan melihat tentang nasab. Di antaranya itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian apa lagi? Ternyata nasab yang mulia, nasab yang terhormat akan melindungi seseorang dari perilaku-perilaku buruk. Oh, bagaimana itu caranya? Nah, kalau ada seseorang yang berasal dari keluarga baik-baik, keluarga yang terhormat, keluarga yang dipandang memiliki kebaikan-kebaikan di masyarakat, ketika dia mau melakukan keburukan, dia akan teringat, wah, keluarga aku kan keluarga baik-baik, mosok aku kemudian
melakukan keburukan. Ya, mosok mau melakukan kemaksiatan. Nanti yang tercoreng namanya adalah nama keluarganya, maka dia tidak jadi melakukan keburukan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu kontrol. Nasab yang terhormat akan melindungi seseorang dari perilaku-perilaku yang buruk karena dia berusaha untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dari nasab keluarganya. Dan seperti halnya ketika kita mempelajari nasab Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwa ternyata nasab Quraisy, nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah nasab kepemimpinan. Yang tadi ya anak-anak ya, nasab kedermawanan. Ya, sangat senang dalam berbagi. Nasab dalam keahlian berdagang. Ya, jadi orang-orang Quraisy, bahkan Allah puji dalam Quran surat Quraisy, ya, ada keahlian berdagang ya yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Nah, itu adalah kebaikan-kebaikan nasab yang disebut dengan hasab. Maka anak-anak, ketika kita kemudian mempelajari dan mengenal nasab kita, kita akan tahu, oh ternyata kakek kita ini orang yang ahli dalam mengajar, ya, seorang pendidik. Ya, kemudian apalagi mungkin kakek-kakek kita ini orang yang memang terkenal kesabarannya. Nah, bisa jadi kita akan mendapatkan potensi untuk memiliki kesabaran yang besar. Atau kemudian apalagi ya, nasab kita, keluarga kita, mungkin kakek-kakek kita memiliki kemampuan dalam menaklukkan lautan, ya, nelayan gitu. Nah, maka kemudian bisa jadi anak-anaknya, keturunannya, bahkan sampai kepada kita memiliki potensi keahlian dalam bidang kelautan. Mungkin bisa juga bidang yang lain, militer, bidang kesehatan, bidang kesenian. Kan ada ya anak-anak yang pandai kemudian melukis, menggambar, menulisnya rapi. Bisa jadi itu merupakan ya bagian dari hasab atau kebaikan dari nasabnya anak-anakku semuanya. Masya Allah. Jadi anak-anak kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang potensi diri kita, coba deh lihat hasabnya, kebaikan dari nasab anak-anak semuanya. Nanti ditanya ya kepada ayah dan bundanya, abi atau uminya tentang nasabnya. Ya, kakeknya siapa? Minta diceritakan. Kalau masih hidup, kunjungi silaturahmi. Kemudian ajak kemudian bercerita tentang kakeknya, kemudian kakeknya lagi, kakek buyutnya, dan seterusnya. Supaya kita akan mengenali hasab atau kebaikan dari nasab kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, kemudian kita asah sampai kemudian kita menjadi ahli di sana. Dan ini adalah kebesaran untuk anak-anak semuanya. Begitu ya. Jadi kita sangat penting untuk kemudian mengetahui nasab kita. Sebisa mungkin. Ya, barangkali mungkin tidak bisa sampai kakek ke-22 seperti tadi ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai nomor 22 ya, kakeknya yang ke-21 yang bernama Adnan. Mungkin kita hanya bisa sampai kakek yang kedua, ketiga gitu ya, atau bisa lebih bagus lagi. Ya, kita usahakan untuk kemudian bertanya kepada orang tua kita masing-masing tentang nasab kita dan hasab kebaikan nasabnya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, hikmah dan nasihatnya, satu poin penting yang ingin Ustazah ambil dari kisah ini bahwa kita sudah mengetahui betapa pentingnya kita mengetahui nasab dan hasab, jalur keturunan dan kebaikan dari jalur keturunan tadi. Ya, dan kemudian kita punya tugas untuk mengenali nasab dan kebaikan nasab kita atau hasab kita. Siapa nasab kita, apa kelebihannya, apa keunggulannya. Lalu dari situ kemudian kita akan fokus, kita berusaha membangun kebesaran itu, ya kita kembangkan keahlian itu dengan usaha-usaha kita. Ya, tentunya jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk tetap menjadi atau menjaga ya keunggulan-keunggulan dari nasab kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat
untuk umat Islam, untuk agama Allah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, begitu saja Sirah Nabawiyah pada pertemuan hari ini. Kita belajar tentang nasab Nabi Muhammad SAW, tentang kemuliaan nasab beliau, dan juga kita belajar betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui nasab dan hasab kita. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya dengan kisah-kisah yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.